Halo teman-teman semua, selamat pagi. Semoga hari ini setiap pekerjaan, setiap urusan kita semua bisa berjalan dengan baik ya Bang ya. Oke, pagi ini kita akan membuat requestan daripada teman kita, teknikal C3 temperem 15 detik gitu ya Bang ya, di tren yang sedang naik atau yang sedang turun gitu ya Bang ya. Jadi kita perhatikan dulu trennya di sini. Jadi kalau memang trennya sedang sideways atau apa, ya apa boleh buat ya Bang ya. Kita baru buka market ini trennya sedang ini baru turun, dia udah balik lagi. Nah, di sini dia kemungkinan akan sideways gitu ya Bang ya. Mau gimana ya Bang ya? Namanya kita baru masuk market, nunggu-nunggu tren naiknya atau tren turunnya nggak dapat, ya habis gimana lagi ya Bang ya. Kita ambil di sini selnya. Seperti biasa kita akan analisa satu candlestick ya Bang ya, C3-nya ya. Jadi abang-abang yang sudah join di channel ini beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari, pastinya sudah dapat lah teknikal ini ya. Ini teknikal paling mudah soalnya. Paling simpel tapi akurasinya lumayan ya Bang ya. Akurasinya lumayan tinggi, dan kita juga sudah dapat kabar juga dari teman-teman yang pakai teknikal ini sudah dapat profit gitu ya Bang ya. Intinya yang nomor satu, saya selalu ingatin kalau pakai teknikal ini jangan sampai salah baca candle ya Bang ya. Oke, yang keduanya kita harus dapat titik ideal gitu ya. Titik ideal. Ketika kita opennya mau sell seperti ini dia Bang. Nah, sell kita harus dapat titik tertingginya. Jangan setelah udah di bawah kita nge-sell, ya gawat juga ya Bang ya. Gawat juga gitu ya. Oke, di sini ada doji. Seperti biasa kita akan skip karena kekuatan doji ini di teknikal C3 ini, saya riset dia kadang masuk kadang tidak gitu ya. Jadi dia alangkah baiknya kita skip daripada kita mengalami loss gitu ya Bang ya. Oke. Kita tunggu di sini. Buat abang-abang yang sudah mengerti teknikal ini, ya sudah join beberapa hari yang lalu lah misalnya, pastinya sudah dapat lah teknikal ini ya Bang ya. Sudah tahu membaca candle yang mana yang harus kita jadikan konfirmasinya gitu ya Bang. Ini C3 hanya ini aja Bang, nggak ada konfirmasi yang informasinya nggak ada gitu deh Bang. Kita ambil buy-nya. Oke. Jadi semoga abang-abang bisa ini ya Bang, bisa mudah dimengerti gitu ya. Jadinya kan bisa dapat profit lagi gitu ya Bang ya. Karena teman-teman kita sudah lumayan banyak tuh yang dapat profit pakai teknikal ini gitu ya Bang. Oke, ya saya senang aja sih dengar gitu yang udah kasih info, Bang aku udah profit tapi masih sekian-sekian. Yang penting profit dulu Bang, jangan lihat jumlahnya dulu gitu ya. Kita pun di sini profitnya kecil-kecil aja kok. Nah, lihat nih. Kita opennya kecil-kecil. Ya profitnya kecil-kecil aja. Yang penting dia misalnya dalam 3 sesi 3 kali gitu kan. Ya udah kita dapat misalnya lah dapat berapa lah dari sini misalnya gitu sekali OP. Kita 70.000 lah sekali satu sesi misalnya. Kali 3 sesi kan udah lumayan kan. 210 gitu kan. Nah, gaji satu hari gitu maksudnya Bang, kan lumayan gitu kan. Oke, kita tunggu di sini pastinya profit ya Bang ya. Oke, dapat profit lagi. Jadi seperti itu ya Bang ya. Kita kecil-kecil aja, yang penting kita dapat profitnya 3 kali satu hari 70.000 aja satu sesi kan udah lumayan gitu ya Bang ya. Kali 3 udah 210.000 gitu Bang. Hitungan kecil aja kita dulu Bang. Sebagai pemula kan ya janganlah dulu kita berharap banyak gitu ya Bang ya. Jadi modal kita pun kalau kita ada modal kecil ya kita pun profitnya ya kecil gitu Bang. Oke, di sini misalnya kita opennya puluhan ribu gitu ya. Ya bikin aja entah 5 kali open posisi satu sesi atau 3 kali. Nah, gitu aja Bang caranya. Kalau kita konsisten pastinya dapat. Nah, lihat nih dapat lagi kan. Kan lumayan gitu Bang. Oke, kenapa kita ambil buy di situ? Karena kita lihat adalah pelemahan C3-nya adalah pelemahan turun gitu ya Bang ya. Nah, gitu dia, kenaikan gitu ya Bang ya. Ini kenaikan. Makanya kita ambil buy-nya gitu ya Bang ya. Oke, kita lihat di sini, kita akan ambil sell-nya. Kita lihat kejenuhan daripada si buyer gitu ya Bang.
kita ambil aja di atas, dia pas dapat titik idealnya ya bang ya. Oke, jadi buat abang-abang yang request ini di tren yang naik atau tren turun, saya rasa sama aja bang ya. Ini kebetulan trennya sedang udah mengarah ke sideways, tapi dia sidewaysnya masih jangka panjang ya bang ya. Artinya dia masih awal senernya gitu bang. Nah ini kan. Oke, kita lihat di sini open posisi kita. Sliding nggak tuh? Oke, sliding ya bang ya. Tidak dapat titik tertingginya gitu dia bang. Nah, sliding dia. Oke, ini trennya sedang menuju kenaikan lagi ya bang ya. Jadi saya sebenarnya memakai teknikal ini tidak melihat-lihat trennya sebenarnya ya. Cuman teman kita request di tren yang naik atau tren turun, yang kuat naik atau turun gitu ya bang ya. Ya kalau pas kita temui lagi naik atau lagi turun ya masih mending ya bang ya. Kalau seperti ini tidak begitu jauh kenaikannya gitu ya bang ya. Artinya dia masih ada area sideways-nya gitu ya. Nah, mau diapain gitu ya bang ya. Kebetulan kita buka marketnya seperti ini trennya. Kita gas aja ya, dan kebetulan memang saya juga tidak pernah melihat-lihat market kalau mau pakai teknikal ini gitu ya bang. Ngelihat trennya, tren sedang naik atau tren sedang turun atau lagi sideways, saya tidak pernah lihat-lihat itu gitu ya bang ya. Dan terutama SNR pun saya tidak lihat-lihat ya bang ya. Nah di situ kita profit karena kita lihat C3-nya adalah kejenuhan ya bang ya, kejenuhan daripada buyer, makanya kita ambil di situ sell-nya gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu dia turun dulu, kita akan ambil buy-nya di sini. Jadi seperti itu ya bang, kalau pakai teknik kali ini kalau saya pribadi ya. Namun tidak tahu kalau teman-teman memakainya, abang-abang melihat SNR gitu ya bang, atau melihat trennya gitu. Kalau saya pribadi tidak ya bang ya. Saya pribadi main giling aja ya bang. Tegas aja bang. Yang penting ya di situ yang seperti yang saya bilang. Yang pertama candlestick-nya jangan sampai salah baca. Yang kedua dapat titik ideal, itu aja udah pasti profit. Gitu dia bang. Itu saya pastikan itu profit ya bang ya. Gitu caranya. Oke. Ini udah pasti profit ya bang ya. Oke, kita tunggu dia naik dulu, kita akan ambil sell-nya. Oke. Jadi kita harus bisa benar baca candlestick ya bang ya. Dan yang kedua titik OP-nya yang paling penting juga. Ketika juga sudah benar membaca candle, OP-nya tidak pas titiknya, kita udah tahu dia bakal naik. Tapi setelah naik pula kita OP ya loss. Kebanyakan dia ininya kena sliding dia bang ya. Tapi ketika kita dapat idealnya, kita mau ambil kenaikan, kita akan kita tunggu dia turun-turun dulu. Ya udah kita ambil buy-nya ya pasti dapat ya bang ya. Itu udah pasti tuh bang, 100% saya pastikan udah pasti dapat gitu bang. Oke, kita tunggu di sini. Oke, kita ambil lagi sell-nya di sini. Jadi gitu ya bang ya caranya. Nah lihat nih ya, kan dapat dia. Walaupun kecil-kecil, yang penting dapat profit ya bang ya. Ngapain kita open besar-besar tapi nggak jamin gitu ya bang. Oke, di situ dia langsung turun. Kenapa? Karena kita lihat C3-nya adalah pelemahan untuk naik gitu ya bang ya. Dia terbentuk di resisten gitu ya bang. Oke. Kita tunggu di sini. Kita akan coba di sini bertrading selama 30 menit. 30 menit bertrading pakai teknikal ini apakah betul masuk, karena ada yang komen-komen juga ya bang ya, teman-teman kita. Bang, saya lama di market kok bisa jadi loss gitu ya bang. Kita akan tes dulu di sini gitu ya. Apakah benar-benar jadi loss? Jadi sebenarnya bang, kenapa loss? Karena kalau menurut saya ya, saya pribadi, karena tingkat konsentrasi kita itu sebagai manusia manusiawi gitu ya bang ya. Aduh, di situ naik dia bang ya. Sebagai manusiawi ya paling lama dia entah nggak nyampe lah 30 ya bang ya, entah 20 menit 15 sampai 20 menit gitu ya bang ya. Sekitar segitu masih konsentrasi kita masih kuat gitu ya bang. Konsentrasi kita masih kuat gitu.
Oke, kita sell lagi dia di situ karena kita anggap ini adalah kekuatan terakhirnya gitu ya bang ya. Oke, kita gas lagi. Jadi kita akan lihat di sini selama 30 menit ini kita bertrading di paket technical C3 ini, apakah benar-benar kita jadi loss di akhir-akhirnya gitu ya bang. Kita lihat ya. Tapi money management kita harus kita jaga ya bang ya. Ketika abang-abang pun bermain sampai 30 menit, yang saya tekankan adalah jangan sampai emosional gitu ya bang ya. Psikologinya gitu ya. Money manajemennya harus benar-benar tingkatkan ya bang ya. Gitu caranya. Oke, kita tunggu profit ya bang ya. Kita ambil buy-nya di sini. Kita lihat C3-nya adalah pelemahan ya bang ya. Pelemahan. Makanya kita akan ambil buy-nya ketika dia turun ya bang ya. Oke, jadi kita harus dapat titik idealnya gitu ya bang. Sini akan kita lihat apakah kita selama 30 menit ini trading menjadi buyar ya bang ya. Apakah kita jadi buyar gitu ya. Oke, kita akan open posisi setiap ini ya bang ya. Yang penting jangan ada doji di C3 nya. Kita akan open posisi setiap periode sampai 30 menit. Oke, kita akan gas dia. Tapi money management jangan pernah kendor ya bang ya. Oke, kita tunggu. Yang atas nggak dapat ya bang ya. Aduh, yang bawah pun ini rawan ini. Oke, dapat gak nih? Aduh, nggak dapat ya bang ya. Oke, di sini kita ambil buy-nya. Kita buy lagi dia di situ. Oke, kita tunggu. Ini trennya lagi sideways ya bang ya. Jadi kita nggak dapat momennya yang lagi naik, trennya naik, atau yang lagi trennya turun ya bang ya. Kita nggak dapat momennya ya, tapi kita tunggu. Kita masih ada 18 menit lagi, barangkali nanti dia udah ini ya bang, ngebreak dari area sideways-nya gitu ya bang. Kita tunggu. Sembari menunggu kita open aja terus bang, tiap periode ya bang ya. Kita open tiap periode, apakah hasilnya selama 30 menit gitu ya bang ya. Oke, kena gocek gak nih? Aduh, kena lagi ya. Kacau. Oke, kita sell di sini. Kita lihat, harusnya dia turun ya bang ya, karena di situ pelemahan daripada si buyer gitu ya. Namun titik OP kita ini memang menentukan ya. Itu sangat menentukan profit tidaknya open posisi kita gitu ya bang. Oke, situ dia benar-benar turun ya bang ya. Kita tunggu. Belum ngebreak ya bang ya, masih area sideways. Oke, di situ kita profit. Oke, kita tunggu dulu sampai titik bawah karena dia adalah naik pun tidak akan kuat ya bang ya. Melihat C3 nya naik pun tidak akan kuat. Kita tunggu dulu turun dikit lagi, baru kita ambil buy-nya gitu ya bang. Kalau tidak tadi kita mau, kalau misalnya nge-sell bisa di sini dia pas di candle yang ini ya bang ya, candle C4 nya gitu. Oke, di detik-detik akhir kita akan open ya bang ya. Perhatikan detik-detik akhirnya ini. Nah ini dia detik-detik akhir. Oke, kita open di sini. Oke, kita lihat. Memang dia pelemahan untuk naik ya bang ya, tapi kita lihat barangkali dia candle hijaunya harus sudah di sini ya bang ya. Kemungkinan udah habis napas dia nih. Kekuatan daripada candle ini hanya segini gitu ya. Oke, hanya segitu ya. Ya udah, kita ambil lagi di sini. Di situ dia belum kuat ya bang ya. Nah itulah makanya kalau dia pelemahan agak rawan ngambilnya ya bang, agak rawan untuk open posisinya. Kalau mau ngambil ya ambillah reversalnya gitu bang. Kalau ngambil reversalnya pastinya dapat ya. Seandainya kita tadi ngambil di sini sell ya pasti dapat gitu bang.
Oke, namun di sini kita pastikan dia harus naik ya Bang ya. Kita pastikan dia harus naik, kita lihat. Oke. Oke, naik dia ya Bang ya. Itu dia naik. Yang pastinya sudah profit lah itu ya. Berapa menit lagi nih? 13 menit lagi. 15 menit lagi ya Bang ya. Kita akan open sampai 30 menit. 30 menit ke depan. Tapi kita setiap periode harus open posisi ya Bang ya. Kita tidak usah nunggu di sini atau nunggu di sininya. Kita tidak ada langkah ini ya Bang ya, kecuali dia doji di C3-nya gitu ya Bang ya. Dia doji misalnya di sini C3-nya ini doji misalnya ini nih ya. Oke, di sini karena kita lihat kenaikan C3-nya, maka kita ambil buy-nya gitu ya Bang. Kita tunggu dia apakah betul-betul C3-nya itu masih kuat untuk membawa harga gitu ya Bang. Kita tunggu ya. Jadi di sini akan kita uji gitu ya Bang ya, sesuai dengan komentar dari teman-teman kita gitu ya. Oke, dia naik ya Bang ya. Dia naik sesuai dengan analisa kita. Kita akan ambil sell-nya di sini karena kita lihat sudah ada pelemahan-pelemahan daripada si buyer. Oke. Jadi nanti ini bisa abang-abang nilai sendiri selama 30 menit kita bertrading, berapa yang profit, berapa yang loss gitu ya Bang ya. Oke, kita tunggu. Jadi buat abang-abang yang udah gabung di channel ini ya sudah pastilah membaca-baca ini candlestick C3-nya sudah pasti lancar lah ya Bang ya. Nih C3-nya sudah pasti lancar. Karena kita juga sudah bagikan kemarin juga candlestick gitu ya Bang ya. Candlestick yang mana yang pelemahan, cara-cara membacanya juga sudah kita bagikan gitu ya Bang. Oke, kita ambil sell lagi. Pokoknya setiap periode kita akan tetap open posisi ya Bang ya. Pokoknya sampai habis selama 30 menit gitu ya Bang. Karena kita harus uji gitu ya Bang ya. Uji daripada keluhan teman kita yang bilang kalau lama gitu ya Bang ya, apakah teknikalnya yang salah atau tingkat konsentrasi kita gitu yang buyar gitu ya Bang ya. Oke, kalau saya bilang sih tingkat konsentrasi ya Bang, tingkat konsentrasi dan sudah psikologinya pun sudah terganggu ya Bang ya, sudah mulai tidak nyaman gitu ya Bang ya. Mungkin mungkin sudah ada ini juga ya, ketamakan sudah mulai naik dia ya Bang ya, menggelora dia ya. Apalagi dia kalau di awal-awal misalnya 10 menit sampai 15 menit dia profit gitu ya Bang ya. Memang nggak bisa kita pungkiri gitu ya Bang, ketamakan itu memang ada di setiap manusia gitu ya Bang ya. Namanya kita manusiawi gitu ya. Oke, di situ kita dapat profit dua-duanya. Oke, kenapa kita ambil sell di situ? Karena kita lihat C3-nya itu tidak kuat untuk naik ya Bang ya. Tidak kuat untuk naik, makanya kita ambil sell-nya. Kebetulan ini langsung dihabiskan tenaganya dari kenaikan ini ya Bang ya. Kan langsung dihabiskan di sini, makanya pas dapat titik tertingginya gitu Bang. Oke, kita tunggu di sini. Apakah itu dapat? Oke, tambahin lagi ya Bang ya. Aduh, kelewat. Oke, kita lihat. Pokoknya di setiap periode kita harus open posisi terus Bang. Kita harus buktikan teknikal ini gitu ya. Yang mana yang salah gitu, apakah kita yang tingkat konsentrasi kita yang nggak benar lagi setelah beberapa menit, atau teknikal ini yang nggak betul, atau permainan dari si market. Kan nggak mungkin juga sih kalau permainan dari si market ya Bang ya. Itu hanya kecil kemungkinan ya Bang ya. Oke, di situ kita loss. Marketnya sudah mulai emosi. Kita ambil buy-nya. Ini ketekan tadi ya Bang ya, yang ambil sell itu ketekan harusnya nge-sell-nya di sini tadi.
Ketekan dia jadi kelewat periode gitu. Oke, kita ambil buy-nya. Kenapa kita buy? Karena kita lihat C3 di situ adalah pelemahan untuk naik gitu ya, untuk turun ya Bang ya. Pelemahan untuk turun, namun tenaganya untuk turun masih ada, dari bodinya masih besar ya Bang ya. Dari bodinya masih besar, hanya saja kita tidak dapat titik idealnya gitu ya. Oke, dia langsung habisin di sini ya. Berarti di sini dia. Nah, kalau yang ini, yang di sebelah kita pastikan profit ya Bang ya. Kita gantikan yang di atas. Oke. Dapat nggak tuh ya? Aduh. Nggak dapat ya Bang ya. Itu namanya titik OP kita tidak ideal gitu ya Bang. Kalau seandainya ideal, titik OP-nya pasti dapat ya. Seandainya kita open posisi di sumbunya ini gitu ya, dapat ya. Oke, namun yang ini kita pastikan ini profit ya Bang ya. Kita pastikan dia profit. Jadi buat abang-abang yang lagi proses belajar, tetap semangat ya Bang ya, tetap semangat. Candlestick yang kemarin saya bagikan itu sudah kategori lengkap ya Bang ya. Itu aja candle-candle yang perlu kita ketahui untuk bertrading ini. Jadi nggak jauh beda gambar-gambar yang kemarin dengan yang ada di sini ya Bang ya. Itu sama-sama aja gitu ya. Oke, kita lihat sini apakah ke Gojek. Oke, harusnya dia masih naik ya. Harusnya itu masih naik tuh. Oke, 3 2 1. Iya kan, dapat kan? Oke, kita akan ambil lagi C3-nya doji ya Bang ya. Kita, kecuali doji saya bilang tadi ya, kita akan open di sini lagi ya Bang ya. Kita lihat di sini C3-nya, kita open di sini. Doji pokoknya kita akan tetap skip ya Bang ya. Oke. Karena kita takutnya dia nggak ini membawa, nggak pasti dia Bang ya Bang ya. Nah, marketnya seperti ini Bang. Nah, sideways ya Bang ya. Sideways, kita akan lihat lagi di sini C3-nya apa ini. Oke, kita tunggu. Pelemahan ya Bang ya, kita ambil sell-nya. Nanti kita tunggu lagi di detik-detik akhir, kita akan tambahin kalau dia masih naik gitu ya Bang. Oke, kita tunggu. Oke, kita tambahin di sini, dia masih naik. Sebenarnya sudah pelemahan ya Bang ya. Terlihat dari candle-candle ini sudah pelemahan ya, termasuk C3-nya gitu ya Bang ya. Oke, kita tambahin. Oke, jadi buat abang-abang yang masih memahami candlestick itu, nggak masalah dilihat di playlist aja ya Bang ya. Kalau yang udah membahas kayak gini, nggak masalah di skip aja gitu ya Bang ya. Di skip aja. Kalau yang untuk open posisinya, belajar aja dulu di candlesticknya ya Bang ya, candlenya. Oke, di playlistnya sudah saya buatin. Abang-abang tinggal lihat aja di situ. Oke, kita ambil buy-nya di sini. Jadi yang candlestick yang saya bagikan kemarin, saya rasa itu aja yang terjadi di sini ya. Seperti ini misalnya kan kita ada bahas ini kemarin kan, yang seperti ini, yang seperti ini, Morboju ya Bang ya, ada kan, ada kita bahas gitu ya Bang ya. Oke, jadi saya rasa sudah tahu lah ya Bang ya, karena nggak susah menghafalnya, paling berapa hari udah dapat sebenarnya Bang. Itu pun nggak sampai sih berhari-hari, harusnya udah dapat gitu ya Bang ya. Apalagi udah join ke channel ini dari pertama gitu ya Bang. Jadi yang udah ada join 3 mingguan ya, pastinya udah tahu lah ya Bang. Oke, di sini kan kita ambil buy lagi. Kita tunggu turun dulu dikit lagi, kita akan tambahin. Jadi seperti ini cara kita bermain technical C3 ini ya Bang. Mau kita main berapa menit pun saya rasa nampung-nampung aja ya Bang ya. Tapi memang beda-beda orang sih Bang.
Ada yang dia memang tingkat konsentrasinya tidak sampai selama 1 jam gitu ya bang ya. Kan kadang jadi apa namanya, jadi buyar gitu analisanya kalau kita sudah tidak fokus gitu ya bang ya. Yang tadinya penurunan kita ambil kenaikan gitu ya, yang tadinya kenaikan kita ambil penurunan gitu ya, ya loss ya bang ya, gitu dia. Oke, kita lihat ini nggak ideal ya bang ya. Yang atas ini nggak ideal. Oke, kita tunggu di sini. Atasnya nggak ideal tuh, terlalu dini ya bang. Jadi inilah contohnya, nanti abang-abang bisa dapat pelajaran lah dari setiap open posisi saya ini ya bang ya. Dapat pelajaran lah, artinya ketika aku opennya seperti ini, yang tadi di sini nggak ideal, hasilnya gimana gitu ya. Kita dapatlah yang poin-poin yang positifnya gitu bang. Oke, ketika kita opennya seperti ini, hasilnya gimana gitu. Nanti open lagi di sini, hasilnya gimana gitu. Abang-abang bisa lah lihat titik-titik kelemahannya gitu ya bang. Oke, abang yang menilai sendiri nantinya gitu maksudnya bang. Berapa menit lagi nih? Oke, 4 menit lagi. Berarti kita 4 periode lagi ya bang ya. 1, 2 lagi ke sana. Oke. Jangan sampai loss lah yang 4 ini ya bang ya. Di akhir-akhir loss kan sia-sia yang profit tadi di depan. Oke, di situ doji kita skipkan aja ya bang ya. Berarti tinggal loss 3 kali. Aduh, yang ini gawat nih. Walah, nahan dia ya. Oke, di situ kita loss. Kita tunggu ya bang ya, kita skip ini nggak valid ya bang ya. 3 kali lagi ya bang. Nanti kita lihat yang 3 ini apa. Harusnya kita usahakan dia harus profit 3-3-nya. Oke, kita tunggu. Tapi ini jangan jadi dicontoh ya bang ya. Artinya durasi kita trading sekarang ini itu kan tidak baik sampai selama itu gitu. Setiap periode open posisi sampai 30 menit kan susah juga bang. Maksudnya ini hanya untuk ini aja gitu. Saya kan sudah terbiasa gitulah ceritanya bang. Hanya untuk membuktikan gitu ya bang ya. Kalau kita yang masih baru-baru terjun jangan dulu bang. Paling 5 kali OP paling banyak. Gitu aja satu sesi gitu. Jangan sampai 30 menit abang main trading terus gitu ya. Kita ambil buy-nya di sini. Oke. Nggak dapat idealnya ya bang ya. Kita tunggu turun dulu. Jangan sampai loss yang 3 ini. Kacau nanti gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu ya. Dapat nggak nih? Ini dia saya melihat udah pelemahan dari si seller, makanya saya buy di sini ya bang ya. Itu alasannya. Jadi mungkin abang-abang sudah tahu lah alasan-alasannya kenapa saya sell di situ, kenapa saya buy. Harusnya sudah tahu ya bang ya, yang udah duluan join gitu ya bang ya. Yang sudah belajar candlestick yang saya bagikan kemarin, harusnya sudah tahu gitu. Oke, kita ambil lagi buy-nya. Karena kita lihat memang ini candle yang ini dia sumbunya seandainya lebih panjang dikit lagi ya bang ya, itu pasti udah kuat ke atas ya bang. Gitu dia caranya. Jadi ini ketika dia turun lagi nanti kita akan ambil buy-nya tetap. Kita tunggu dia turun. Yang jelas kalau ada aja 2 kali lipat sumbunya ini kan apanya, sumbu yang sekarang gitu ya bang ya. Oke, udah pasti langsung melayang dia bang ya, melayang ke angkasa gitu ya bang. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kan jadi galau dia, kenaikannya pun hanya kecil ya bang ya. Itulah cara kita kalau mempelajari candle-candle ini ya bang ya. Jadi selalu saya bilang sumbu plus body itu saling mendukung ya bang, saling berkaitan. Jadi abang-abang harus selaraskan antara yang dua itu gitu. Nah, kita lihat di sini apakah kuat kenaikannya melihat sumbu seperti ini gitu ya bang ya. Nah, kita tunggu kuat nggak dia, sumbunya kecil seperti itu. Nah kan nggak kuat kan bang kan. Nah dari situ bisa abang-abang simpulkan gitu. Kita ambil lagi buy-nya di sini. Walaupun doji kita tes aja ya bang ya, karena doji itu ngikutin salibnya ya bang. Kemarin sudah saya bahas di
di video candlestick itu ya bang ya. Oke. Kita tunggu. Jadi di sini kan kita lihat bang, apakah yang doji itu bisa benar-benar akurat atau tidak gitu ya, dan yang punya sumbu panjang atau pendek itu akurat atau enggak untuk open posisi gitu ya bang ya. Oke, jadi terlihatlah di sini nanti selama yang 30 menit ini ya bang. Ini open terakhir ya bang ya. Kalau profit, kalau nggak profit ini kita ganti lah bang. nggak betul juga nih. Oke. Aduh, nggak dapet ya. Kita ambil buy-nya di sini lah sekali lagi bang. Sorry ya, kita ambil buy-nya. Karena dia masih nahan-nahan di sini, ini adalah napas terakhirnya. Saya anggap ini napas terakhirnya, makanya kita ambil buy-nya di sini. Oke. Jadi doji ini nggak bisa ya bang ya. Nah, udah berulang kali sih saya bilang ini nggak bisa, susah kita untuk memakai konfirmasi seperti itu gitu ya bang. Nah, kita lihat di sini apakah dia akan sanggup naik. Kalau profit ini open terakhir ya bang ya. Kita juga udah bahaya juga ini 30 menit open posisi terus gitu ya. Oke, kita tunggu. Harusnya sih dapet ini. Oke, aduh. Yo naik. Oke, naik deh bang ya, aman ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, selamat pagi.